Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Sandi Ahmad dengan NPM F0E0 24024 dari Prodi D3 Labs Laboratorium Science, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai ilmu biologi dalam laboratorium dalam tugas Bahasa Indonesia dengan dosen pembimbing Ibu Dika Zakia, MPD, dalam tugas presentasi ilmiah. Di sini ada beberapa materi yang akan saya sampaikan. Pertama, pengenalan laboratorium biologi. Kedua, aktivitas dan peralatan biologi. Ketiga, contoh eksperimen di laboratorium biologi. Keempat, manfaat laboratorium biologi bagi pendidikan. Dan kelima, kesimpulan. Materi yang pertama, pengenalan laboratorium biologi. Apa itu laboratorium biologi? Laboratorium biologi adalah tempat di mana percobaan-percobaan biologi, fisika, dan kimia diperagakan dan disaksikan oleh mahasiswa secara langsung. Fungsinya untuk melakukan penelitian dasar dan terapan tentang berbagai aspek kehidupan seperti genetika, mikrobiologi, bioteknologi, ekologi, dan fisiologi. Materi yang kedua, aktivitas dan peralatan laboratorium biologi. Pertama, aktivitas laboratorium biologi. Ada dua jenis, yaitu penelitian dan eksperimen. Eksperimen bisa melibatkan kultur sel, analisis DNA, pengamatan mikroskopis, dan yang lainnya. Yang kedua, pengamatan makhluk hidup. Pengamatan makhluk hidup secara langsung untuk memahami proses biologis dan interaksi antar makhluk hidup. Yang kedua, peralatan laboratorium biologi. Memiliki dua jenis, yaitu peralatan dasar yang biasa kita jumpai di dalam laboratorium, seperti mikroskop, pipet, tabung reaksi, dan yang lainnya. Dan yang kedua, peralatan khusus, seperti autolab, gel elektroporesis, dan peralatan bioteknologi yang lainnya. Materi yang ketiga, contoh eksperimen laboratorium biologi. Contoh yang pertama yaitu eksperimen kultur sel yang bertujuan untuk memahami proses pertumbuhan dan diferensial sel. Langkah-langkahnya yaitu pengambilan sampel, preparasi media, inkubasi, dan pengamatan. Contoh yang kedua, eksperimen analisis DNA. Tujuannya untuk memahami struktur dan fungsi DNA. Langkah-langkahnya yaitu pengambilan sampel, isolasi DNA, dan elektroforesis DNA, dan analisis hasil. Dan contoh yang ketiga, penggunaan eDNA dalam monitoring biodiversitas. Tujuannya untuk memperjelaskan proses pengambilan sampel eDNA, ekstraksi DNA, dan sekuensi DNA untuk identifikasi spesies. Langkah-langkahnya yaitu pengambilan sampel eDNA, ekstraksi, dan sequencing DNA. Materi yang keempat adalah manfaat. Contoh manfaat yang pertama, meningkatkan kemampuan analitis. Melalui pengamatan dan eksperimen langsung, mahasiswa dapat memahami konsep biologi secara lebih mendalam. Yang kedua, membuktikan teori ilmiah. Laboratorium biologi dapat membantu mahasiswa membuktikan teori-teori ilmiah yang diperolehnya. Yang ketiga, mengembangkan keterampilan kerja. Mahasiswa dapat mengembangkan keterampilan kerja laboratorium yang penting dalam bidang biologi. Dan yang terakhir, penyelidikan ilmiah. Laboratorium biologi merupakan tempat di mana mahasiswa dapat melakukan penyelidikan ilmiah yang dapat berkontribusi pada pengetahuan ilmiah. Materi yang terakhir adalah kesimpulan. Kesimpulan yang pertama, laboratorium biologi merupakan pusat inovasi dan penemuan ilmiah yang penting dalam kemajuan pengetahuan dan teknologi biologi. Yang kedua, melalui pengalaman dan
penemuan di laboratorium, ilmu biologi terus berkembang dan memberikan kontribusi besar dalam bidang kesehatan, teknologi, dan lingkungan. Dan yang terakhir, laboratorium biologi sangat penting dalam meningkatkan hasil belajar biologi mahasiswa. Adanya laboratorium memungkinkan mahasiswa untuk melakukan praktikum dan penilaian yang efektif, meskipun perlu perbaikan alat dan bahan serta modul praktikum yang lengkap. Baiklah, sebelum menutup presentasi ini, saya akan menyampaikan satu pantun. Biru laut seperti kolam, ikan paus pandai menyelam. Dari lubuk hati terdalam, saya tutup dengan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.